Bismillahirrahmanirrahim. Baik para mahasiswa yang berbahagia, kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu DBMS, Database Management System. DBMS, Database Management System, adalah perangkat lunak yang memberikan fasilitas untuk melakukan fungsi pengaturan, pengawasan, pengendalian, pengolahan, dan koordinasi terhadap semua proses yang terjadi pada sistem basis data. Jadi yang nama sistem database, sistem manajemen database ini adalah sebuah perangkat lunak yang isinya itu fasilitas untuk melakukan fungsi mengatur data, mengawas data, dan mengendalikan, mengolah, dan mengkoordinasi terhadap semua proses yang terjadi pada sistem database. Jadi yang mengendalikan, mengendalikan semua sistem database yaitu DBMS, Database Management System. Kemudian komponen-komponen apa saja yang ada di DBMS? Yang pertama adalah query language, ini bahasa query. Ini adalah bahasa dari database, namanya query language. Contohnya apa? SQL, Structure Query Language, QBA, Query by Example. Yang sering dipakai yaitu SQL. Kemudian report generator, dirancang untuk membuat cetakan yang memiliki perintah-perintah untuk membuat header, judul, kolom, summary, dan lainnya. Ini biasanya yang berhubungan dengan laporan, laporan untuk menampilkan hasil atau menampilkan data yang tersimpan di database. Ini report generator. Kemudian DML, Data Manipulation Language, terdiri dari perintah-perintah yang disediakan dalam program aplikasi untuk melakukan manipulasi data. Jadi yang bertugas untuk memanipulasi data itu adalah apa? DML, Data Manipulation Language. Kemudian ini contohnya yaitu Event List atau Update. Kemudian DDL, Data Definition Language. Dengan bahasa ini kita dapat membuat tabel baru, membuat indeks, membuat tabel, menentukan struktur tabel, dan sebagainya. Kalau DDL berarti ini yang berhubungan dengan membuat tabel, membuat indeks. Intinya dia yang bertugas untuk membuat tabel, kemudian menentukan struktur tabel. Contohnya adalah create, modify, report. Kemudian recovery merupakan kemampuan untuk mengembalikan data yang rusak atau hilang akibat operasi basis data. Jadi yang recovery dia mengembalikan data-data yang rusak atau hilang, itu ada di recovery. Kemudian data dictionary, yaitu untuk memelihara definisi-definisi standar seluruh rinci data dalam lingkup kecil pada sistem basis data. Jadi data dictionary ini adalah diksinya atau kamus, kamus yang ada di database tersebut. Ini maksudnya apa? Perintah-perintah ini seperti apa? Itu ada di data dictionary. Kemudian database, merupakan bagian dari DBMS yang menyediakan data dalam berbagai tipe dan format untuk memenuhi kebutuhan pemakai. Ini yang intinya di sini yaitu database-nya. Ini yang menyediakan seluruh data ini ada di database. Kemudian akses routing, suatu rutin yang dapat dipanggil dan dipergunakan oleh program lain untuk mengakses basis data. Kemudian model data. Model data merupakan suatu cara untuk menjelaskan bagaimana pemakai dapat melihat data secara logik. Ini modelnya seperti apa? Ini apa? Ini bisa dibuka besar atau umumnya bisa melihat
seperti apa modelnya. Nah, di sini ada 3 model. Yang pertama adalah model berbasis objek, kemudian model berbasis record, yang ketiga model berbasis fisik. Kita jelaskan satu-satu. Yang pertama yaitu model data berbasis objek, yang merupakan himpunan data dan relasi yang menjelaskan hubungan logik antara data dalam suatu basis data berdasarkan objek datanya. Ini berdasarkan objek data, hubungan antara ya, satu relasi dengan relasi lain, bukan antara data dengan data lain. Ini berdasarkan objek. Ya, model berbasis objek ini ada 2 jenis, yaitu ya, entity relationship model, kemudian semantic model. Nah, ini adalah contoh dari entity relationship, merupakan modal untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan persepsi bahwa dunia nyata ya, terdiri objek-objek dasar yang punya hubungan relasi antar objek tersebut. Ini berdasarkan ya, ketergantungan antara ya, objek satu dengan objek lain. Ini seperti di dunia nyata. Misalnya seperti ini, karena digambar, yaitu ini bank ini memiliki apa? Customer dengan tabungan. Dan customer ini pasti apa? Dia memiliki nomor rekening, ya, kemudian namanya siapa, alamatnya, dan yang lainnya, nomor HP, ya, kemudian status, ya, jenis kelamin. Nah, kemudian bank tersebut juga dia apa? Memiliki tabungan. Nah, tabungan ini bisa berisi apa? Saldo, ya, saldonya customer berapa, kemudian bank tersebut memiliki apa? Nomor rekening dan yang lainnya. Ini hubungan antara objek satu dengan objek yang lain. Kemudian semantik model, ya, relasi antar objek dinyatakan dengan kata-kata atau semantik, ya, hampir sama, cuma di sini ada bersama dengan entity relationship, cuma di sini ada kata-katanya, ya. Nah, di sini contohnya bank itu melayani tabungan. Nah, ini ada kata-katanya melayani. Kemudian ya, customer ini adalah nasabah bank. Ya, ini kata-katanya adalah nasabah. Kemudian customer memiliki atau mempunyai tabungan. Nah, ini si fulan, si A-nya adalah customer. Ini apa? Semantik. Ya, hampir sama dengan entity, cuma di sini ada kata-katanya. Kemudian model data berbasis record. Model ini mendasarkan pada record untuk menjelaskan pada user tentang hubungan logik antara data dalam basis data. Ya, ada 3 jenis model. Yang pertama relation model, kemudian hierarchical model, yang ketiga network model. Ya, contoh dari relational model yang menjelaskan tentang hubungan logik antara data dalam basis data dengan memvisualisasikan atau menggambarkan ke dalam bentuk-bentuk tabel yang terdiri dari sejumlah baris dan kolom yang menunjukkan atribut tertentu. Ya, ini jadi model ini dia digambarkan menggunakan tabel dalam bentuk tabel. Nah, tabel sendiri itu berisi dari sejumlah baris dan sejumlah kolom. Ini contohnya yaitu ini ya, nomor mahasiswa ini sekian, kemudian namanya bulan, ya, Ayu. Ini ada 2 kolom sama 3 baris, ya. Kolomnya ini nomor mahasiswa, nama, kemudian barisnya ini 3 mahasiswa.